warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Oktavia, kelas 23A dengan NIM 2305135202. Baik, ini adalah video dokumentasi ketika saya mengerjakan ujian akhir statistik. Oke, langkah yang pertama kita akan masukkan nilai kelas yang sudah kita dapatkan ke dalam aplikasi SPSS. Caranya kita salin nilai yang sudah ada, lalu kita tempelkan ke data view ke variabel yang pertama. Oke, langkah yang kedua adalah kita masuk ke variabel view, lalu kita ganti namanya menjadi nilai kelas. Setelah itu, desimalnya kita ganti menjadi 0. Setelah itu, kita lanjut ke analis, deskriptif statis, frekuens, nilai kelasnya kita pindahkan ke bagian variabel, lalu statis. Semua kita checklist kecuali persentil dan juga SE min. Setelah itu kita klik continue. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan tabel frekuensi. Di sini kita gunakan untuk melihat range minimum dan maksimum. Ini kita salin, kita masukkan ke PPT atau PowerPoint. Di sini kita akan mencari banyak kelas. Bagaimana sih caranya? Yaitu pertama sudah kita ketahui range-nya adalah 39, lalu minimalnya adalah 45, maksimal 85. Untuk mencari banyak kelas, yaitu adalah banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 39, yaitu adalah range, sama dengan 6,25, atau kita bulatkan menjadi 6, karena lebih dekat kepada 6 daripada ke 7. Untuk mencari panjang kelas, kita bagi range dibagi dengan banyak kelas, yaitu 39 dibagi 6, itu sama dengan kita bulatkan menjadi 7. Karena masih kurang, kita bulatkan menjadi 8. Setelah ini kita klik range. Karena nilai minimum kita adalah 45, maka kita kurang 1, jadi kita masukkan angkanya 44. Karena panjang kelas kita adalah 8, maka kita hitung sebanyak 8 kali. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51. Jadi 51. Di sininya value-nya 1. Kita klik add. Kita lakukan sebanyak. Jika sudah 6, maka kita klik continue. Lalu kita klik OK. Setelah kita kembali ke variable view, kita klik values dan kita klik yang values yang pada bagian nilai. Kita klik titik 3. Kita klik 1. Labelnya sama seperti yang kita masukkan pada bagian tadi, yaitu 44 sampai 51. Lalu klik add. 52 2, sini 52 sampai 59, begitu sampai 6. Setelah kita masukkan ke 6 nilai, lalu kita klik OK. Lalu kita ke analis, deskripsi statis, frekuen,
lalu kita tukar bagian variabel yang berada, bagian interval yang berada di variabel. Lalu kita klik chart, kita klik bar, continue. Oke, jika sudah maka hasilnya akan seperti ini. Di sini ada tabel frekuen, ada tabel interval, dan ada barnya, bar frekuensi. Ini tinggal kita salin dan kita masukkan ke dalam PowerPoint. Oke, itu tadi adalah bagaimana cara saya membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, di sini saya akan menguji normalitas data. Bagaimana sih caranya? Yuk simak videonya. Oke, jadi jika kita ingin menguji normalitas data, maka kita membutuhkan satu data lagi, yaitu berupa nilai dari kelas yang sudah kita berikan metode ataupun media yang telah kita terapkan. Maka kita perlu nilai data kelas eksperimen. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari kelas eksperimen untuk kita lakukan uji normalitas. Kita salin. Kita masuk lagi ke SPSS. Oke. Yang pertama kita di sini masukkan data kelas kontrol atau sebelum kita lakukan eksperimen. Yang kedua adalah data nilai kelas sesudah kita lakukan eksperimen. Lalu kita ke variable view, lalu kita ubah namanya menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Oke, setelah itu tidak lupa kita ganti desimalnya menjadi 0. Lalu pada bagian measure-nya kita ganti menjadi scale. Setelah itu, lalu kita ke descriptive statis, lalu kita ke explore, lalu kita pindahkan kelas kontrol dan kelas eksperimen, kita klik plots, normality plot with test, lalu kita continue, kita oke. Di sini didapatkan bahwa nilai dari data saya ialah 0,119 dan 0,008. Di sini menandakan bahwa satu data normal dan satu data tidak normal. Maka dapat disimpulkan bahwa data saya tidak normal. Setelah saya mendapatkan data saya di sini tidak normal, langkah selanjutnya adalah kita mengecek homogenitasnya. Yuk simak videonya. Untuk mengecek homogenitas, nilai eksperimen harus kita letakkan sebaris dengan nilai kontrol. Maka dari itu, ini saya salin. Lalu saya copy dan tempel di bawahnya. Yang ini kita hapus. Lalu kita ke variable view. Kita beri nama apa sih namanya? Setelah seperti ini, di variabel yang masih kosong, kita beri angka 1 sampai 40. Lalu dari 40 ke 80 kita beri angka 2. Setelah itu kita masuk ke variable view dan kita ganti namanya menjadi nilai kelas dan kelas. Lalu desimalnya kita ganti 0. Value-nya yang paling bawah, value-nya kita isi 1,
labelnya kelas kontrol. Add 2 kelas eksperimen. Oke. Setelah itu kita masuk ke analis. Oke, setelah itu kita cek dulu ke data view. Ini sudah otomatis berganti ya. Jadi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Itu kita ke analis. Kita ke compare min. Lalu kita ke one way. Lalu kita pindahkan nilai kelas ini di atas. Dan di faktor kita masukkan yang kelas. Kita klik option, kita klik homogenitas, homogeneity of variant test, continue, oke. Di sini didapatkan data bahwa signifikannya adalah 0,37, 0,50, 0,51. Oleh sebab itu, maka data tidak homogen. Perlu dilakukan uji statistik, yaitu non-parametrik. Setelah dilakukan uji homogenitas, ditemukan bahwa data saya di bawah dari 0,05. Itu berarti data tidak homogen. Oleh karena itu, kita harus melakukan uji non-parametrik. Yuk, simak videonya. Oke, untuk melakukan uji non-parametrik yang harus kita lakukan ialah yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu latency dialog, kita klik yang two independent samples. Kita masukkan nilai yang tadi dan kelas tadi di bawah grouping variable. Selanjutnya kita klik define group. Kita klik sini 1, bawahnya 2. Continue. Oke. Baik, sekian adalah video dokumentasi ketika saya mengerjakan UAS Statistik Pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.